Halo Sobat SAC, selamat datang di Sepots. Kenalin, gue Ajeng. Di sini gue nggak sendiri. Di sini gue bareng partner dari Corpus. Boleh kenalin diri dulu nih, Mas? Ya, nama gue Muhammad Tarbani. Gue ada partner dari Corpus Law dan Corpus Legal Education. Oke, sini aku mau tanya-tanya ya Mas, lebih jauh terkait Corpus. Kalau Corpus sendiri ini tuh bergerak di bidang apa sih Mas? Dan sebenarnya ini perusahaan apa? Kalau Corpus itu sebenarnya perusahaan hukum ya, kita melayani jasa hukum. Tapi setelah pandemi ini kita selain melakukan jasa di bidang hukum, kita juga melakukan training atau edukasi di bidang hukum gitu. Nah, kita ini fokus jasa hukum dan juga edukasi hukum di sektor UMKM. Jadi kita penetrasi klien-klien di UMKM. Oke. Kalau boleh tahu berarti Mas Bani sendiri memang basicnya di legal gitu Mas, hukum ketika kuliah atau memang udah interest nih dari ketika kuliah, SMA, SMP atau gimana Mas? Kalau dari kecil sih memang interest di bidang hukum ya, karena orang tua ibu saya tuh praktisi hukum. Sedikit cerita ya. Boleh banget. SMA tuh udah mau daftar ekonomi tadinya, tapi nggak tahu kenapa, alhamdulillah beranikan diri daftar hukum di Universitas Indonesia tahun 2014, terus kemudian berhasil lulus 2018. Saya waktu itu major di hukum ekonomi perbankan, ya alhamdulillah meraih gelar sarjana hukum, kemudian jeda 1 bulan lanjut S2 di Universitas Indonesia juga, ngambil magister kenotariatan, notaris gitu. Awalnya ekonomi, terus ke hukum. Awalnya minat di ekonomi, terus pindah ke hukum, ya dilema-dilema dikit, karena kayaknya kalau misalkan ekonomi itu berat hitung-hitungannya. Bener sih. Masuk hukum tapi juga ada hitung-hitungannya juga, malah lumayan berat juga. Kayaknya ngitung berat waris, gitu ya. segala macam gitu. Oke, jadi akhirnya kecemplung di hukum nih, dan ternyata suka gitu ya Mas ya? Iya, suka banget. Alhamdulillah suka sih, kayak hukum itu selalu dinamis ya. Kita nggak bisa memikirkan hukum itu cuman ini pasal ini terus ini yang akan terjadi, enggak. Karena hukum itu dinamis juga, muter sesuai dengan keadaan gitu. Oke, benar banget, benar. Memang hukum tuh dinamis ya Mas hukum ya. Dinamis, walaupun peraturannya tuh ini baku ya. Benar. Tetap kita nggak bisa memakai aturan-aturan lama untuk meresolve hal-hal yang baru gitu. Ya nih Mas, Corpus kan sudah cukup dikenal ya Mas ya. Aku juga udah tahu Corpus ini dari sosmed gitu. Memang cari tahu organik gitu Mas. Nah, Corpus bisa sampai saat ini awal mulanya memang seperti apa Mas? Jadi sebenarnya dimulai dari kuliah ya. Kuliah saya sama teman saya namanya Fikri Aulia Segaf, partner di sini juga. Kebetulan sekarang lagi di Belanda, lagi S2. Nah, kita berdua itu pengen banget jadi dosen. Karena kita tertarik nih, wah lucu juga ya. Lihat dosen yang nerangin, bukan lucu, memang keren gitu ya. Dan ada juga yang lucu memang dosen, wah dengan cara mereka sendiri ngejelasin, wah keren banget. Nah, kita pengen banget bikin legal education gitu buat orang-orang yang nggak paham hukum. Karena kebetulan si Fikri ini juga praktisi UMKM, jadi dia punya usaha UMKM, saya juga ada usaha UMKM. Nah, kita nih ngeliat nih, wah teman-teman kita nih yang lain-lain nih bikin usaha kok nggak pakai haki, nggak ngurus PT, nggak ngurus apa. Ini kayaknya harus ada yang kasih tahu nih. Kalau nggak ngurus haki, lo bisa bahaya. Kalau nggak bikin PT, lo nggak bisa minjem duit sama bank, ya kan? Yang ada lo minjem duit sama rentenir. Lo minjem duit sama rentenir tuh bunganya, repot ya kan? Apa sama pinjol yang nggak, yang itu bahaya banget. Jadi itu perlu ada yang edukasi. Nah, zaman-zaman itu tuh belum marak kayak sekarang pinjol, belum marak. Ya kondisi-kondisi itu masih relatif stabil ya. Nah, setelah pandemi, Corpus kita mengelaborasikan nih deskripsi lini usaha kita merambah ke legal services. Jadi selain edukasi, kita berikan edukasi, kita kasih legal services. Jadi nggak cuma kita jelasin nih, pentingnya bikin PT, kenapa harus haki, tapi kita ada nih. Jadi ini pentingnya bikin PT bisa sama kita. Ini penting haki, ngurus haki bisa sama kita gitu. Jadi ya itu sih awal mula itu berangkat dari kondisi ketertarikan kita dalam mengajar sama lingkungan kita yang ada bikin usaha tapi nggak dilengkapi oleh legal research ya, ketidaktahuan hukum. Gitu. Iya, bener banget sih Mas. Yang aku tahu juga memang
sekarang banyak banget gitu UMKM, UKM gitu ya, yang sebenarnya mereka berani bikin usaha tapi mereka nggak paham terkait hukumnya gitu. Itu sangat disayangkan banget ya Mas ya gitu. Kayaknya lebih perfect kalau bikin usaha dan dilengkapi dengan legal yang baik lah gitu ya, hukum yang baik. Gitu ya, mungkin ini juga bisa jadi solusi ya Mas ya buat teman-teman yang bikin usaha gitu, yang kurang paham mengenai hukum gitu. Jadi teman-teman bisa nih cek IG-nya Corpus gitu. Kalau di Corpus ini bisa konsultasi gitu. Sekiranya saya punya bisnis gitu ya Mas ya, saya nggak paham banget gitu terkait hukum. Itu ada konsultasi dulu kah atau seperti apa tahapannya Mas? Tahapannya sebenarnya kita banyak ya dari contoh-contoh klien kita itu mereka approach kita sebenarnya mereka juga nggak tahu nih apa yang mereka harus persiapin. Jadi kita bukan cuma sekedar konsultasi masalah yang ada, tapi kita nge-breakdown dulu nih. Ini ibu kenapa? Nah, dia biasanya nggak tahu nih kalau misalkan dia mendirikan usaha dia harus punya ini. Dan dia juga nggak tahu hukum ini gunanya buat apa. Kenapa dia harus memerlukan aspek hukum untuk usaha dia gitu. Jadi kita sebenarnya more than just consulting sih, kita advising juga. Advising, oh jadi harus kayak gini. Jadi umumnya sih ya kita menerima curhatan dulu, habis itu kita advise, ya akhirnya timbul two ways conversation untuk menyelesaikan satu masalah. Dan ya biasanya sih mereka approach dari web ya. Dari web banyak yang melakukan approach dari web. Nah, kita tuh juga menyediakan interactive live discussion dari platform online Zoom. Ada juga yang ketemu langsung. Tapi kan kemarin pandemi ya. Jadi mereka onsite ke kantor langsung gitu ya. Mereka via Zoom biasanya via Zoom gitu. Oke Mas Bani, setelah kita mengulik terkait awal mulanya Corpus ya Mas Bani ya, di sini aku mau tahu dong untuk sistem keuangannya seperti apa. Masih manual kah, Excel kah, atau malah sudah beralih ke digital? Boleh nih Mas di-spill. Jadi ya karena kita nih nggak ada yang latar belakang akuntansi ya, nggak ada yang bisa hitung lah istilahnya. Jadi kita ini masih melakukan pembukuan yang manual dari buku sama partially manual dari Excel. Jadi kenapa kita pakai cara itu ya karena itu cara satu-satunya yang kita ngerti. Kalau kita pakai yang fully digital kita nggak ngerti gimana ini apa ini gitu. Itu sih. Oke. Berarti sejauh ini masih menggunakan pembukaan manual dan juga Excel ya Mas ya? Iya betul. Oke. Mas tau nggak? Tapi sekarang ini sudah banyak banget nih Mas bisnis atau usaha yang sudah beralih ke digital Mas. Iya. Salah satunya menggunakan software Accurate gitu. Karena dengan software Accurate ini bisa memudahkan kita untuk membuat segala kebutuhan soal keuangan ya Mas ya. Entah laporan keuangan dan lain sebagainya gitu. Karena dengan sistem Accurate ini Mas bisa mengakses di mana aja, kapan aja, itu dengan Accurate Online. Dan kemudian dilengkapi juga dengan fitur-fitur yang sangat lengkap Mas gitu. Nah selain itu di balik penggunaan Accurate yang baik pastinya juga memang ada yang mentrainingkan ya Mas ya, mengajarkan, mengedukasi cara penggunaan yang baik. Nah itu dengan satu Accurate konsultan Mas, dengan kami sendiri. Karena dengan satu Accurate konsultan kita bisa mengajarkan mungkin dari yang staffnya nggak tahu apa-apa nih Mas, nggak tahu. Mungkin kayak Mas Bani tadi kita belum ada gitu orang yang basicnya accounting gitu. Kita bisa mengajarkan dari nol sampai dengan dia expert gitu. Karena kita akan mendatangkan konsultan yang profesional seperti itu. Nanti mungkin kita bisa bahas lebih dalam lagi nih terkait sistem keuangan. Nanti bisa aku pandu dan aku bantu gitu. Oke, tadi kita sudah bahas mengenai sistem keuangannya ya Mas ya. Kemudian di sini mungkin teman-teman SAC atau Sobat SAC ini masih kepo terkait layanannya. Boleh nggak sih Mas diinfoin ke Sobat-Sobat SAC terkait layanan yang ada di Corpus Mas? Boleh. Jadi Corpus itu kan kita dibagi dua ya, Corpus Legal Education sama Corpus Law Service. Nah kalau untuk Law Service sendiri itu kita ada pendaftaran merek atau HAKI. Kita juga ngurusin sengketa HAKI. Kita ada pendirian PT dan juga badan hukum lain yang masih relevan seperti CV, firma, lain-lain. Terus kita juga ada litigasi, kita represent klien bila sengketa di pengadilan. Kita juga ada yang non litigasi, yang perdata ya. Jadi kayak kontrak drafting, kita menyusun kontrak. Ya kita juga membantu memberikan advice bisnis buat klien supaya mereka dalam pemilihan atau dalam transaksi bisnis ini sesuai sama hukum ya. Gitu. Kita juga ada retainer services, jadi klien itu bisa menggunakan jasa kami per bulan. Jadi mereka bisa nanya A sampai Z, layanan baik itu perdata, pidana, dan juga kayak hukum kekayaan intelektual itu
full services selama 1 bulan. Itu di via ada grupnya gitu atau enggak, mereka bisa konsultasi langsung ke kita. Jadi kita juga bisa melalui written documents ya. Kita melakukan service itu selama 1 bulan. Namanya retainer. Jadi mereka melakukan pembayaran per bulan. Iya. Kalau untuk korpus law education itu kita ada pendidikan di bidang hukum kan ya. Jadi kita melakukan training untuk berbagai segmen ya. Jadi swasta, terus juga untuk government kita juga melakukan training. Training itu tentunya terkait dengan kebutuhan klien. Jadi emang kita tailor made, kita juga precise. Jadi sesuai dengan apa yang klien butuhkan itu kita sediakan. Kita juga bekerja sama praktisi-praktisi hukum, sama mantan orang yang memang memiliki expertise di bidang hukum-hukum tertentu ya. Biasanya ex pemerintahan yang udah pensiun, kita juga bekerja sama. Dan juga sama dosen-dosen. Gitu. Oke, kayaknya untuk layanannya cukup lengkap ya Mas ya. Apa yang masyarakat butuhkan semuanya solusinya ada di Corpus gitu. Iya, jadi buat teman-teman nih yang mungkin masih bingung terkait hukum, boleh banget untuk hubungin Corpus ya Mas ya. Boleh. Untuk tanya-tanya, konsultasi gitu. Karena banyak juga nih Mas, ini juga belajar dari keresahan gitu ya, melihat dari keresahan lingkungan aku sendiri. Banyak UMKM atau lini bisnis yang takut untuk memasuki bidang hukum, kayak bikin PT untuk menjadikan CV dan lain sebagainya gitu, karena takut biayanya lah yang mahal gitu, karena dia juga nggak paham gitu. Sebenarnya itu sayang banget ya Mas ya. Sayang banget. Karena yang aku pahami bahwasannya hukum ini sangat penting gitu untuk sebuah bisnis. Nah, kalau menurut Mas Bani sendiri seberapa penting sih Mas hukum untuk sebuah bisnis? Jadi kalau kita memikirkan usaha itu kan pasti investasi ya. Yeah. Kalau menurut saya investasi yang paling penting itu adalah memproteksi usaha kita. Memproteksi usaha kita. Dengan adanya PT, badan hukum, kita tuh lebih terproteksi. Tapi kita juga bisa mendapatkan hal lain selain proteksi itu. Kalau kita punya PT, kita bisa meminjam modal. Benar banget. Karena nggak mungkin usaha perorangan dapat pinjaman modal. Hampir tidak mungkin lah. Karena itu ada terkait juga dengan masalah legalitas kan. Benar, gitu. Iya. Nah, kita itu juga terproteksi apabila kita adalah badan hukum. Gitu. Terproteksi banyak hal. Jadi apabila misalkan kita digugat, itu lebih mengamankan kita sebagai pemilik. Jadi badan hukum digugat, kan di situ ada pemisahan kan. Dan lain-lain ya. Jadi kalau menurut saya hukum itu penting, itu adalah investasi. Dan nggak cuma PT, hak kekayaan intelektual juga penting. Jangan sampai kita bikin merek dan merek itu ternyata sudah ada atau mirip. Itu harus dilakukan screening dulu, harus dilakukan checks and balances dulu. Tentunya sama DJKI kan, kita cek merek dulu. Kalau emang merek itu bisa, baru. Jadi jangan sampai orang udah cetak seperti ini ya, udah cetak branding, cetak apa, tapi mereknya itu udah dipakai orang lain, kan jadi mubazir. Iya, benar. Dan jangan sampai kita udah 10 tahun mulai, tiba-tiba ada yang nuntut. Ternyata dia udah 11 tahun mulai. Itu kan juga repot. Iya. Itu bahaya sih. Itu bahaya banget. Jadi sering terjadi juga seperti itu ya Mas ya? Khususnya di luar Jakarta ya. Di luar Jakarta itu banyak banget. Karena memang ya itu tadi ketidakpahaman ya, kita nggak bisa menyalahi orang ya, karena hukum ini kan memang dipandang cuma buat orang yang tertarik hukum doang, dan masyarakat luas nggak perlu hukum atau pengusaha nggak perlu hukum. Itu kan stigma yang memang hadir di masyarakat, tapi ternyata nggak, hukum itu applicable buat setiap lini usaha dan buat setiap lapisan masyarakat gitu. Dan saya rasa usaha itu yang paling aman dan yang paling membuat nyaman itu adalah usaha yang sesuai dengan hukum, mengikuti hukum, dan juga mengedepankan hukum. Gitu. Jadi teman-teman, penting banget nih hukum buat proteksi bisnis kalian gitu. Oke Mas, dengar-dengar juga nih Mas, Mas Bani menerbitkan buku ya Mas ya. Alhamdulillah. Itu sudah terdengar sampai telinga aku, mungkin telinga Sobat SAC juga. Boleh dong Mas di-spill nih bukunya, judulnya apa, terus pembahasannya apa sih Mas? Atau bawa bukunya nih Mas? Bawa. Boleh nih ditunjukin ke Sobat SAC. Jadi saya bikin satu buku, satu jurnal. Mungkin untuk yang buku dulu ya. Jadi buku ini sebenarnya dibuat sama saya dan juga teman saya Fikri Aulia Asegaf. Buku ini hadir untuk membantu UMKM. Ya, nama bukunya Aspek Hukum bagi Pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah. Ya. Nah, ini buku sebenarnya boleh dibaca sama orang yang bukan hukum. Jadi ini bukan buat mahasiswa hukum, bukan buat
orang yang mengerti hukum ini buat masyarakat luas. Setiap lapisan bisa baca karena kita udah sesuaikan, kita memahami juga. Nggak semua orang bisa mengerti hukum kan. Kita bukan cuma pasal per pasal, ini kita buat memang untuk UMKM agar dapat mengerti hukum-hukum apa saja yang terikat dalam usaha mereka. Jadi hukum perseroan terbatas, hukum kekayaan intelektual, kontrak drafting, apabila misalkan masuki franchise kan di situ ada agreement kan. Nah ini kita udah cantumkan di sini. Menarik nah banget. Ini yang bagian perdatanya. Nah saya sama Fikri, kebetulan Fikri kan partner kami di Corpus juga, lagi di Belanda, lagi kuliah. Nah setelah beliau balik, kita mau nerbitin pidana. Jadi, pidana. Ya aspek pidananya yang ini. Nah sekarang ini masih perdata, jadi masih yang fun-fun aja. Tapi kita nggak bisa menghindari juga, ada juga UMKM yang masuk ke pidana ya. Nah itu akan kita jelasin juga supaya mungkin teman-teman bisa terhindar dari itu. Benar. Nah, berarti untuk pidana sun ya Mas ya? Sun. Nah kalau yang jurnal ini terkait perjanjian hukum. Jadi kita menjelaskan ini fully tentang perjanjian. Jadi di sini memang belum ada penjelasan tentang haki, PT, tapi lebih terkait perjanjian-perjanjian yang UMKM akan hadapin, gitu. Perjanjian itu sangat penting kan. Nah, di antara perjanjian itu bisa terjadi peristiwa pidana apabila perdata tidak terlaksanakan, gitu. Jadi kita di sini fully perjanjian. Tapi mohon doanya supaya mungkin tahun depan kita bisa nerbitin buku lagi. Amin. Dua ini ternyata bermanfaat banget ya Mas ya untuk UMKM. Insya Allah gitu, bermanfaat. Untuk orang yang bikin bisnis. Gitu. Jadi teman-teman yang tertarik untuk mengetahui lebih jauh terkait perdata, kemudian tadi perjanjian ya, hukum ya Mas ya. Iya, itu boleh banget nih dibaca bukunya. Oke, tertarik banget sih Mas untuk baca bukunya. Aku sendiri aja tertarik. Mungkin sobat SAC juga tertarik. Karena di sini kita bahas mengenai perdata juga perjanjian yang mana ini sangat bermanfaat banget buat teman-teman semua. Yang punya bisnis pun nggak punya bisnis ya Mas, memang bisa buat semua orang lah. Iya, buat semua orang, memang buat general gitu. Nah, Mas Benny kan sudah terjun di bisnis cukup lama ya Mas ya. Mungkin pengalamannya sudah banyak nih. Sudah ada. Oke. Boleh nih Mas, pesannya buat sobat SAC yang mungkin mau bikin bisnis atau mau tahu lebih dalam terkait hukum untuk bisnisnya. Jadi kalau kita udah mulai bisnis, kita udah mulai nih. Iya. Mau sukses, mau gagal, kita udah 50% sukses. 50% sukses. Tapi kalau kita belum mulai, kita takut mulai, kita udah 100% gagal. Jadi lebih baik 50% sukses kan, tinggal dicari lagi nih 50% yang lainnya. Setuju banget ya kan? Sih. Daripada udah 100% gagal kalau nggak mulai. Benar. Gitu. Jadi menurut saya sih, kalau punya ide dan selagi ide itu masih benar-benar layak diperjuangkan, perjuangin. Yang nggak layak tuh sebenarnya nggak ada sih. Semua itu pasti layak, tergantung kita ya dalam hati. Benar. Tergantung keyakinan kita. Yang tahu layak atau tidak kan kita. Kita gitu. Sendiri. Nah, mulai aja. Dan nggak usah takut sama masalah hukum. Selagi kita sebelum mulai kita udah lakukan preliminary check. Preliminary check ini pra mendirikan, kita melakukan cross check. Pertama, bisnis yang kita jalani sesuai nggak sama hukum. Kita nggak boleh menjalani bisnis yang tidak sesuai sama hukum. Bisnis yang dilarang oleh undang-undang itu nggak boleh. Itu udah pasti tidak layak. Benar, itu tidak layak. Itu tidak layak menurut undang-undang dan harusnya tidak layak menurut kita. Ya kan? Ya itu mungkin teman-teman bisa cari tahu lah. Bisnis-bisnis yang tidak diperbolehkan sama undang-undang dan juga bisnis-bisnis yang perlu dipertimbangkan terkait dengan moral di society, ya kan, gitu. Nah, selagi kita udah melakukan preliminary check itu harusnya aman ya. Preliminary check juga berlaku juga untuk pendirian PT, untuk haki, itu harus dipertimbangin. Jadi sebelum mulai, ayo deh coba pertimbangin kalau dengan kita punya PT itu apa manfaatnya. Jelas manfaatnya lebih banyak. Kita bisa mendapatkan modal. Kita bisa terhindar juga dari masalah-masalah hukum ya. Kalau misalkan ada tuntutan atau apa kan kita lebih terproteksi gitu. Dan haki, jangan sampai yang tadi dijelasin, kita mendirikan bisnis terus tiba-tiba merek itu udah dipakai sama orang. Kita udah 10 tahun berdiri, ternyata udah ada orang 12 tahun berdiri pakai merek yang sama. Sayang itu kita banget. Dituntut kan, karena dia udah daftarin duluan kan, first come first serve kalau haki itu gitu. Jadi pertimbangin dulu preliminary research dalam mendirikan usaha. Terus pertimbangin juga faktor badan hukum. Pentingnya badan hukum buat usaha kita. Kita kan mau gede dong usaha. Nggak mau segitu-gitu aja. Gitu. Tapi juga kita kalau mendirikan bisnis itu kita juga mempunyai hak dan kewajiban kalau kita sudah berbadan hukum. Kita punya hak dilindungi oleh undang-undang. Kita punya kewajiban apa? Bayar pajak. Jangan lupa harus bayar pajak. Gitu. Kita membantu juga pemerintah kan. Gitu. Jadi itu sih. Kalau menurut saya tipsnya. Jadi sebelum mendirikan usaha, melakukan preliminary research. Setelah itu juga
ya menjalankan usaha dengan sebaik-baiknya. Ya, insya Allah udah sukses gitu. Dan jangan lupa mulai dulu aja ya Mas. Mulai dulu, karena kalau kita mulai udah 50% sukses. 50% nih, ingat teman-teman. Kalau nggak mulai 100% gagal gitu. Jadi jangan lupa buat Sobat SHC, ayo mulai bisnis, bikin usaha, jangan takut ya Mas ya. Jangan takut. Iya. Oke Sobat SHC, jadi itulah tadi kita sudah diskusi ya dengan Mas Bani terkait Corpus, pengalaman-pengalaman beliau. Semoga bisa mengedukasi Sobat SHC dan bisa bermanfaat juga nih buat Sobat SHC. Dan mungkin teman-teman yang masih kepo gitu terkait Corpus, boleh banget diintip sosial medianya. Sosial medianya apa aja nih Mas? Kalau untuk Instagram di Corpus Law Education, kita juga ada website di corpus.law. Nah, boleh banget diintip dan dikepoin langsung. Kalau ada apa-apa langsung aja di DM ya Mas ya? Silakan. Oke, jadi itu aja teman-teman. Jangan lupa nih YouTube-nya di like, komen, sama di subscribe. See you in the next. Halo semuanya, saya Ahmad, CEO dari SAC. Saya ingin menginformasikan tentang layanan kami yaitu Seto DigiClass, di mana itu merupakan platform berbasis online di mana Anda dapat belajar accurate secara mandiri, berisi materi serta video kasus-kasus tentang accurate, baik itu desktop ataupun online. Lebih lengkapnya silahkan hubungi nomor di bawah ini. Terima kasih.